Chong Bunti, seorang pengusaha Tionghoa masuk Islam di malam Lailatul Qadar atau malam turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan kini Chong Bunti jadi sosok di garda depan dalam komunitas Muslim Tionghoa di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Chong Bunti berganti nama menjadi Denny Sanusi. Dia adalah PLT Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Kisah mualaf Denny Sanusi berawal ketika dirinya saat remaja merasa gelisah dengan agama yang dianut, yakni Buddha. Secara singkat, kalau saya bicara bahwa kenapa saya ingin masuk Islam, dulu awalnya sama seperti kebanyakan keluarga Tionghoa lain, itu kepercayaan leluhur. Terus karena lingkungan SMA saya di budaya, di Matraman, Jakarta, nah itu kan Katolik, saya akhirnya belajar Katolik dan dibaptis, ujarnya. Waktu itu nama saya Yohanes, jadi lucu juga sih, saya masih muda kok udah berpikir ke arah agama. Biasanya anak muda beda. Itu saya flashback ke belakang, saya ingat saya selalu penasaran sama kepercayaan, tuturnya lagi. Saya sama istri tadinya ada bisnis travel umroh dan haji. Dan kebetulan saat ini masalah umroh dan haji off dulu karena COVID, jadi kita lebih banyak kegiatan sosial dan keagamaan saat ini, katanya mengawali percakapan dikutip dari channel YouTube Hidayatullah TV pada Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Jadi hidayah itu kan ketentuan Allah ya, kapanpun, dimanapun, dan siapapun kalau sudah hidayah tuh akan mendapatkan pada seseorang itu pasti akan dapat, sambungnya. Kisah Denny saat beragama Katolik masih mengalami pergolakan batin. Dia penasaran ingin mencari kebenaran tentang agama. Ia akhirnya bertanya pada sejumlah orang yang dikenal. Akhirnya dia bertemu seorang ustadz di kampung. Terus saya utarakan kegelisahan saya. Singkat cerita, saya bilang saya seorang Katolik, tapi kok malas ke gereja. Terus dia bilang, gini aja deh, berdoa. Saya bilang, saya setiap hari berdoa nggak kurang-kurang, kata Denny. Dia bilang gini, sebut ya Tuhan, jangan ya Allah. Kalau Allah kan agama kamu, Kristen, dan juga jangan ya Allah. Ya Allah kan agama saya, Islam. Tuhan aja deh yang netral. Nah, akhirnya kan saya tertarik, katanya mengenang percakapan kala itu. Jadi sebelum tidur saya doa, saya bilang, ya Tuhan, tunjukkanlah saya agama mana yang dibenarkan di dunia dan akhirat, dan agama mana yang dapat menyelamatkan saya di dunia dan akhirat. Ya, karena saya semangat, saya lakuin, tuturnya lagi. Denny mendapatkan 3 petunjuk untuk masuk Islam. Petunjuk pertama saat dia mendengar azan maghrib. Pas saya dengar azan saya kaget setengah mati. Saya sampai kelengerlah. Kayak pingsan, gak inget sementi 2 menit, kaget, gemeter. Padahal saban hari saya dengar azan biasa aja, tuturnya. Petunjuk kedua saat dia dengar musik rebana. Kemudian dia dipanggil ustadz kampung yang mengobrol dengannya sebelumnya. Denny diminta tidak tidur malam itu. Dia bilang, dan kalau bisa ini malam jangan tidur, kalau saya jelasin kamu gak akan ngerti. Tapi menurut Islam di bulan Ramadan ada satu malam istimewa, mungkin ini malamnya, ujarnya. Akhirnya Denny pulang ke rumah orang tuanya dan berdiam menghadap kiblat. Saat itu Denny didatangi satu sosok yang menariknya ke tempat aliran air Al-Quran. Di sana Denny wudhu. Kemudian saya sholat 2 rakaat. Saya cuma ikutin gerakan aja, saya belum bisa baca doa. Denny bingung dengan apa yang dia hadapi dengan si ustadz. Lalu bertanya apa yang dia alami. Terus dia bilang, gini aja deh, wudhu itu kan simbol Islam, sholat itu juga simbol Islam. Cuma saya Islam, saya nggak mungkin ajak kamu, karena Islam itu bukan agama ajakan. Nah kamu pikir aja sendiri, kata Denny menirukan omongan sang ustadz. Akhirnya Denny mantap peluk Islam saat Idul Fitri.